Mohon maaf hujan bang, jadi suaranya nggak jelas. Ini kocak dia. Ujungnya ini, nggak center dia, nggak putar-putar dia. Nggak. Ini masalah pertama adalah pengaturan torsinya itu ngelos. Jadi 1 2 3 4 torsi itu ngelos dia. Supaya Anda tidak bingung, setiap kali Anda membongkar gearbox, untuk gigi satelitnya ini dipasangkan kembali sesuai tempatnya. Jadi nanti pas Anda pasang tidak bingung, karena ukurannya beda-beda. Ya sebenarnya sih nggak akan mungkin ketukar karena ukuran yang beda tadi. Hanya untuk kemudian kita harus lepas untuk ininya, penahan gearnya. Oh, jadi pengaturan kliki ini nggak bener karena ininya lepas guys. Dia bersinggungan dengan gear yang ini. Ini ada sebuah snap ring, kita harus lepas dulu karena kita akan mengganti bearingnya. Mestinya sih kalau mengganti seperti ini adalah mengganti satu set gearbox secara keseluruhan beserta saknya. Tetapi memang untuk mencari spare part gearbox yang pas kan susah guys. Ini guys, ini snap ringnya jangan sampai hilang. Nyarinya susahnya bukan main kalau hilang nih. Nah kalau kita udah buka, kita harus kuncupkan lagi supaya nanti pada saat dipasang itu caknya presisi. Dan baru ini bisa dilepas. Ini adalah bearingnya. Oh, sebenarnya ini bearingnya nggak apa-apa guys. Jadi bearingnya ada dua, tapi sepertinya dia ini udah agak longgar di sininya, di housingnya di rumahnya. Ya mengingat rumahnya ini kan terbuat dari plastik, mungkin kualitas plastiknya mungkin kurang baik. Karena untuk sekelas DeWalt ataupun Milwaukee juga untuk housingnya gearboxnya ini terbuat dari plastik sama. Tapi mungkin kualitas plastiknya beda. Ini masuk ke sini. Nah, ini kayaknya terlalu, kayaknya kurang presisi nih. Saya akan ganjel pakai apa gitu. Nanti saya akan coba pakai plat yang tipis ya untuk mengganjal ini. Supaya lebih presisi. Nah kalau dilihat ini bearingnya bagus, nggak oblak. Ini yang namanya planetary gear. Ini planetary gear. Ini juga termasuk ini. Precision gear ini untuk memindahkan speed 1, speed 2. Kalau pengaturan speed 1, speed 2 cordless drill Anda bermasalah, ini berarti ada masalah di sini gearnya. Coba Anda perhatikan nanti gearnya apakah udah aus ya, udah mulai nggak tajam, udah mulai tumpul, karena ini kan harusnya tajam ini. Kemudian ini adalah pengaturan kliki. Nah, dugaan saya oblaknya cak ini diakibatkan karena housingnya ini sudah aus ya. Jadi lubang ini nih, ini harus kita ganjel aja. Karena bearingnya nggak apa-apa. Ya kalau mau ganti sih tentu harus keseluruhan satu gear ini, tapi kayaknya nyarinya susah deh. Sebab kemarin saya pesan spare part, saya dijanjikan 5 bulan, 3 sampai 5 bulan untuk spare part modul.
Di sini dia. Sebelumnya saya lepas dulu cover dari bearing untuk sisi sebelah atas ini. Untuk sisi dalam ini nggak saya lepas karena saya akan berikan grease atau gemuk ya. Karena ini udah dibuka, jadi saya nggak perlu menggunakan spray grease. Anda bisa membeli grease seperti ini di toko onderdil mobil ya, toko spare part mobil. Harganya murah kok, hanya 35.000. Karena grease ini high temperatur dan tidak mengeras ya. Ini biasa dipakai pada as roda pada mobil. Jadi seperti ini kita masukkan biar dia masuk ke bearingnya. Oke, kemudian kita masukkan caknya seperti ini, gemuknya. Ini adalah bearing satunya. Saya melepasnya untuk cover bearing kiri dan kanan. Kenapa sih saya lepas? Supaya grease itu bisa masuk. Kita masukkan seperti itu. Kita tekan. Kemudian kita tambah bearing, kita tambah grease lagi. Saya udah lama, puluhan tahun menggunakan merek ini. Itu bagus. Ini adalah ring penutup untuk bearing bagian atas. Oke, ringnya udah terpasang. Kemudian kita akan pasang snap ring. Ini penguncinya. Hati-hati guys, jangan sampai loncat. Ini nyarinya susah juga kalau hilang. Kemudian kita tinggal memasukkan pelor-pelor ini guys, yang seperti ini. Ini untuk pengaturan torsi, kliki torsi. Kemudian gigi planetnya. Sedikit aja. Karena nanti terlalu berat, karena tadi yang di bagian dalam kan sudah banyak. Kita pasang dulu as penguncinya. Kemudian kita pasang plastik ya, ini ada shocknya gitu. Kita bisa tambahkan lagi grease-nya. Ini adalah transition gear. Posisinya adalah yang ada geriginya ini di atas. Kita tekan. Ini pelan. Kita coba putar. Sangat smooth. Kemudian kita tambah grease. Tengahnya saja ya. Kita coba putar. Oke. Ya, kalau ini lancar berarti itu benar. Oke guys, kita akan mencoba dulu.
fungsi dari elektriknya. Sebelum kita pasang ke gearbox, saya udah hubungkan ke baterai. Dan kita pasang begini sampai dia pas, dan clek. Oke, kita akan pencet triggernya. Dan ini udah nggak oblak guys. Hanya saya juga perlu mengganjal gearbox ini ke casingnya. Kita tambah diganjal gitu ya supaya lebih solid. Karena memang posisi gearbox motor terhadap casingnya juga kurang presisi guys. Seperti ini. Jadi saya akan tambah, saya ganjal di sisi sini, juga di sini, juga di sini, dengan seng aja yang tipis. Kemudian ini saya masukkan guntingan seng ini. Pada sisi atas dan pada sisi bawah. Kemudian sisi bawahnya, sisi bawah belakang gearbox. Ini adalah per untuk kliki. Ini yang kadang-kadang masangnya jadi susah guys. Kuat guys, solid, berfungsi. Oke. Mantap guys, halus. Ini speed 2, speed 1. Speed 2, 1. Ini buka. Ini speed 2, speed 1. 2. Jadi hanya seperti ini guys untuk perbaikan cordless drill itu. Kadang-kadang juga tidak hanya diakibatkan oleh bearing ya, tetapi bisa juga diakibatkan oleh tidak presisinya antara gearbox dengan dudukan atau casing pada cordless drillnya, pada power toolnya. Ya, ini cukup solid. Ini bagus. Oke guys, demikian video tutorial perbaikan cordless drill Inco milik Mas Roni dari Papua. Semoga bermanfaat. Semoga juga ini cordless drillnya awet, karena memang jauh. Untuk pengiriman dari Papua ke Bekasi saja membutuhkan waktu 1,5 bulan. Itu lewat jasa titip Pelni atau apa gitu, saya kurang tahu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.